Itu adalah mata keduanya mata pertamanya sutradara. Artinya secara look dia sutradara, nah look keduanya itu adalah produser. Nah kalau dia ngerasa oh ini bagus, oh ini actingnya bagus atau actingnya kurang, nanti dia ngomong tuh sama si sutradara, misalkan dia keinginan seperti apa, karena balik lagi dia punya ini. Kalau sebelumnya kita sudah ngomongin tentang praproduksi atau proses dalam sebuah pembuatan film, sama suka duka di dalam industri sebuah film dan pertelevisian. Nah ini kita akan lanjut lagi nih, tahap praproduksi yang sebelumnya sudah dibahas, kita akan ulas sedikit dari tahap awal sampai proses akhirnya ya. Nah dari tahap awal yang kemarin sudah dibahas kan itu ada kayak pembuatan ide cerita, pembuatan sinopsis, naskah atau skenario ya. Nah, selanjutnya ada lagi kayak reading, casting, terus babak ya. Ada mencari babak sih gitu. Nah terus kalau kayak pembuatan storyboard dan sebagainya itu perlu nggak di dalam sebuah praproduksi ini? Nah itu tadi ketinggalan. Gimana tuh kalau itu untuk kamera works itu sangat diperlukan sih kalau storyboard. Nah storyboard itu kan untuk menentukan kita nanti bakal syuting dengan gambaran dari sebuah visual bentuknya 2 dimensi, entah digambar atau misalkan pakai aplikasi. Sekarang tuh udah banyak modelnya, tapi yang jelas kalau dari zaman dulu tuh sistemnya digambar ya. Tapi kalau misalnya gue pengen foto nih, misalkan gue mau angle lu kayak gini dong nanti buat pembuatan film tuh boleh nggak sih? Boleh banget. Boleh banget karena kan nggak semua orang bisa gambar ya. Betul. Foto boleh, cuman ada syaratnya. Apa tuh? Syaratnya itu adalah lu di lokasi yang sama dengan kondisi artistik juga yang sama. Biar nanti saat lu syuting ya bedanya nggak jauh lah. Tapi kenapa harus sama? Sedangkan ketika kita menggambar pun itu nggak sama lah. Gambar tuh sama, lu tetap harus ada ini loh, harus ada detail-detailnya kayak misalkan kasur, bantal segala macam tetap harus ada kalau di itu. Nah makanya secara nggak langsung walaupun gambarnya nggak ada, mungkin dari treatmentnya ada di situ. Misalkan Sururi sedang tidur memeluk bantal, berarti kan walaupun gambarnya di situ nggak ada, cuma ada kasur, gambar bantalnya nggak ada nih, berarti kan secara imajinasi lu tetap harus naruh bantal dong. Gitu. Itu berarti termasuknya ke dalam storyline bukan sih sebutnya? Storyline itu kalau bukan beda lagi. Kalau storyboard kan dia bentuk gambar, kalau storyline lebih ke ceritanya, lebih ke implementasi dari tulisannya sih. Berarti ketika kita membuat storyboard ini harus ada, misalkan ini harus angle atau itu dirinciin juga. Dirinciin dari dari angle-nya, dari movement-nya, dari shoot size-nya dirinciin semuanya biar jelas kita maunya itu seperti apa. Nah setelah itu apa lagi nih dalam proses praproduksinya yang harus kita tahu? Praproduksi tadi udah storyboard, terus juga hunting lokasi udah, naskah udah, casting. Ini sih pembangunan set itu. Setup dari sebuah film itu kan macam-macam ya, ada yang properti ya, setup dari sebuah film itu macam-macam. Ada yang setupnya itu bentuknya di dalam studio bikin rumah, ada yang real rumah gitu loh kan. Jadi mau nggak mau mereka harus mempersiapkan hal tersebut dari segi pematangan desainnya dulu. Berarti penentuan properti ya, misalkan gua harus punya sepeda, betul, make upnya nanti gimana, itu termasuk ke properti atau apa tuh? Iya termasuk, itu termasuk ke divisi support propertinya, karena kondisi wardrobe, terus make up itu termasuk supporting dari artistiknya gitu. Jadi make upnya karakternya apa nih, misalkan dia habis dipukul berarti ada lebam, ada misalkan pukulnya berdarah akhirnya keluar darah. Terus juga ada lagi penentuan baju dari segi color palette. Berarti dia harus siapin juga ya semuanya? Iya betul. Nah ini color palette ini adalah hal yang sangat-sangat kalau gue sendiri mempelajari sampai detik ini tuh gue masih belum terlalu paham, tapi gue tahu lah ibaratnya color palette ini adalah segi dimana lu bisa memainkan sebuah warna dari porsi background atau dari baju sesuai identitas karakter lo. Misalkan lu adalah orang yang pemarah. Lu gue kasih baju merah. Nah belakang lu ini, kamar lu ini memang dapat asupan cahaya warnanya juga warna merah gitu loh. Berarti itu identitas tersebut. Iya, identitas orang tersebut gitu loh. Orang bahagia apa, misalkan warnanya biru atau apapun itu. Dan itu pengaruh loh. Jadi nggak cuma sekedar lu, yaudah lu pakai baju merah, lu pakai baju putih, lu pakai baju hijau, enggak. Tapi dari karakter itu lu menciptakan sebuah emosi untuk seorang penonton gitu. Berarti itu berkaitannya sama sinopsis atau naskah yang kita buat ya berarti? Betul. Ya? Karena di situ kan nanti di naskah itu ada karakternya.
Ya kan, karakter A antagonis, ada protagonis misalnya seperti itu. Nah, setelah tahap praproduksi ini apa lagi setelah properti, apa ada lagi atau memang cukup sampai di situ? Udah sih. Yang penting saat di akhir itu kalau buat gue proses reki terakhir itu adalah proses yang menentukan esoknya kita akan ada proses syuting. Karena kalau udah kita reki berarti itu udah ada setup yang kita mau pakai untuk syuting. Per scene-nya udah ada pemainnya yang kita pakai untuk adegan, reka adegannya, bajunya udah disiapin, kamera worksnya juga udah disiapin, direkturnya di situ untuk ngedirect pun udah ada. Jadi proses reki itu kalau buat gue adalah proses terakhir sebelum masuk ke proses produksinya. Nah, setelah kita ngebahas tentang praproduksi ini udah lengkap banget nih. Nah, terus di dalam produksinya gue harus ngapain nih? Ketika udah semua gue susun sedemikian rupa, udah propertinya udah siapin dan sebagainya. Nah, itu orang yang buat nentuin di dalam produksi ini siapa nih? Nah, jadi yang bertanggung jawab. Nah, kan karena ada ini ya, ada divisinya masing-masing nih ya. Ya. Nah, kalau untuk bagian talent, yaitu udah ada unitnya talent sendiri yang ngurusin masalah pemain-pemainnya. Untuk bagian production atau produksinya saat nanti berlangsung itu ada kayak director segala macam itu udah di situ ya kan. Terus juga udah ada penulis naskahnya juga udah di sana. Nanti penulis naskah nyemplung lagi nih dan pas tetap dia nyemplung. Dia saat produksi berjalan dia menentukan kontinuitas skripnya dia. Itu untuk bahan si editor. Tapi bukannya si sutradaranya yang ngarahin? Oh iya, kalau secara mengarahkan sutradara dari segi aktingnya, dari segi blockingnya, tapi untuk yang mencatat adegannya, untuk nanti kontinuitasnya di dalam sebuah editing, itu yang nentuin nanti si scriptwriternya. Berarti si scriptwriter ini bisa dibilang merangkap sebagai asisten sutradara ya? Sebenarnya beda. Karena asisten sutradara kerjanya beda lagi. Dia asisten sutradara itu kan ada 1, 2, 3 kan. Dan itu macam-macam, ada yang asrada untuk bagian ngebantu untuk talentnya di briefing seperti apa, ada yang jadwal gitu-gitu. Karena asrada tuh kerjanya macam-macam, bukan cuma sekedar kan orang taunya asrada itu ngasisten sutradara terus hubungannya sama artis doang, enggak. Dia juga berhubungan sama jadwal juga. Dia berhubungan sama peralatan-peralatannya udah siap atau belum gitu. Biasanya yang lu pernah lakuin di industri filmnya biasanya ada berapa banyak gua asrada yang kalau gua selama ini kalau bikin cuma 2, tapi katanya bukan katanya sih yang gua baca ada 3. Oh, ada 3. Ada 3. Kalau gua biasanya cuma 2, jadi satu itu yang karena gua posisinya waktu itu jadi asrada 1, itu ngurusin masalah pemain, ngebantu untuk ngeblocking pemain, terus juga mereka acting dulu nih, rehearse dulu di lokasi, habis itu gua ngebantu teman-teman ngingetin untuk setup. Nah gitu. Nah terus satu lagi ada ngurusin bagian jadwal gitu. Setelah proses si sutradara ngarahin dan sebagainya, terus apa lagi nih dalam proses produksi ini? Nah, jadi si sutradara ini bukan cuma sekadar bukan cuma sekadar dia nentuin lu harus dari sini, lu harus dari situ. Tapi sutradara itu harus paham banget naskahnya. Karena sutradara sama naskah itu kayak Subatsa sama bolanya. Bisa nggak sih kalau gua sutradaranya terus gua juga yang nulis naskahnya gitu? Oh bisa banget. Dari itu malahan kalau gua bilang chemistry lu dapet. Karena gua kayak gitu. Gua nulis juga, gua direct juga. Kalau gua karena gua ngerasa kalau gua bikin naskah terus kalau orang lain ngedirect, kalau gue pribadi kayaknya gue ngerasa gimana gitu. Ada yang iya, kecuali gue memang sama orang itu udah klop banget nih, gue udah tahu dia tahu mau gue apa, udah kita jalan. Memang lebih enaknya gitu ketika kita buat naskah, kita juga yang sebagai direkturnya gitu, jadi kita ngarahinnya tuh lebih tahu, lebih pas juga kali ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Betul. Dan gajinya digaji 2 ini. Bener kan? Kan double kan jadinya, gajinya double. Oke, setelah itu proses apa lagi yang harus gue jalanin di dalam proses produksi ini? Nah, jadi proses produksi itu sebenarnya banyak ya. Jadi sebelum syuting itu sebenarnya ada proses make up. Nah, itu termasuk ke produksi. Jadi saat sebelum syuting itu biasanya para talent ini tuh dia make up dulu. Karena make up adalah suatu hal yang paling bisa dibilang memakan waktu. Bisa 1-2 jam gitu loh. Dan kalau misalkan make up cuma 1-2 orang doang, ngelayanin 5 orang, 10 orang, keteteran.
Ya, jadi awal yang dilakukan saat si artis itu pada datang itu mereka biasanya make up. Nah, saat mereka make up, biasanya nih astralnya nyamperin nih, gimana? Udah hafal belum? Ayo coba reading nih sebentar, pelan-pelan, dikit-dikit. Jadi bareng reading sama talent-talent yang lainnya. Jadi udah disiapin dulu nih ya untuk nanti syuting. Gitu. Jadi, oh udah siap belum scene 5? Sudah siap belum scene ini? Yuk kita coba reading. Dari reading, habis reading coba ngobrol nggak pakai naskah gitu. Kalau gue biasa ngelakuin itu biar nanti mereka saat lagi take udah hafal. Nah, habis proses itu berlangsung, kita masuk ke set. Nah, ini proses di set ini sudah ada kamera, sudah ada director dengan monitornya gitu loh. Sudah ada audio man dengan clip on ya segala macam. Nah, itu sudah mulai proses blocking tuh. Kalau gue biasa ngelakuin itu blocking. Jadi gue blocking dulu pemainnya sambil gue kasih tahu in out dia dari depan kamera tuh arahnya kanan atau kiri, kapan dia harus in, kapan dia harus out. Terus juga gue latih actingnya dia seperti apa, karena gue tipikal yang rada perfeksionis nih. Jadi gue maunya kalau bisa satu kali take bener, abis itu gue bikin lagi cus. Kalau cusnya nggak bagus, gue pakai take satu. Gue pakai cutnya satu gitu. Itu yang nentuin sutradara semua ya, kayak misalnya nentuin kameramen, ya, terus betul. apalagi namanya lighting man, audio man dan sebagainya. Artistik artistiknya, backgroundnya segala macam. Jadi semuanya itu udah wilayah sutradara lah ya. Udah wilayah sutradara. Betul. Produser pun nggak bisa masuk ya. Produser di situ hanya bertanggung jawab untuk proses itu berlangsung, karena produser posisinya di situ kayak misalkan dia itu adalah mata pertamanya sutradara. Artinya secara look sutradara. Nah, look keduanya itu adalah produser. Nah, kalau dia ngerasa oh ini bagus, oh ini actingnya bagus atau actingnya kurang, nanti dia ngomong tuh sama si sutradara. Misalkan dia keinginan seperti apa, karena balik lagi dia punya ini. Dia punya value per bosnya ya. Bosnya di situ. Kalau udah kita ngomongin produser ada di situ, udah dia pasti bos ya. Gitu. Terus apalagi nih proses yang harus kita tahu dalam proses produksi ini selain yang tadi lu udah sebutin itu? Nah, tadi kan udah proses itu, terus sampai proses directing, terus mulai acting segala macam. Terus ada lagi proses yang namanya audio nih. Nah, audio ini ada dua macam posisinya. Ada yang pakai mikrofon clip on, ada yang pakai boom. Nah, ini beda-beda nih. Kebanyakan kalau di TV dia punya juga drama kan. Itu kalau nyari aman dia pakainya clip on. Cuman memang clip on itu resikonya adalah jarak. Misalkan 10 meter, habis itu sinyal lo keganggu, hilang gitu. Kalau boom kan kita ngejar. Tapi bisa ngejar. Kalau gue pakai clip on, tapi gue clip on ini pakai HP gitu gue rekamnya, itu gimana? Sebenarnya bisa, cuman kan kondisi lo pakai headset, terus headset tuh kan bakal masukkan suara, itu pasti akan kresek-kresek karena lo lari gitu atau lo jalan. Nah, kalau misalkan kalau di clip on itu memang dia sensitivitasnya udah diatur sedemikian rupa biar suara walaupun ada di baju dia nggak akan kresek-kresek gitu. Tapi kalau untuk boom mic sendiri gimana? Nah, kalau boom mic itu gue pernah nyobain megang boom mic itu beratnya ampun. Jadi memang kalau nge-boom itu kan megangnya begini ya. Ini kalau berat ini kita udah ke tangan udah pegal, bisa rada turun dikit bocor kamera. Tapi enaknya itu kalau misalkan nge-boom itu dia posisi jaraknya tidak terlalu bisa jauh. Bisa dibilang lebih maksimal menggunakan boom mic atau kita pakai clip on atau pakai yang lain? Gue nggak bisa bilang itu maksimal ya, karena akhirnya lu balik ke lokasinya. Karena dari lokasi lu misalkan ya jarak lokasi lu misalkan di dalam rumah, terus lu nggak mau ribet-ribet pakai boom mic, ya lu bisa pakai clip on gitu loh. Terus kalau misalkan lu lu punya posisi iniannya dia sambil lari sambil ngomong gitu, tracking kan. Kalau lari gitu berarti kan nanti takutnya ada gerakan-gerakan yang bikin gesekan. Akhirnya tuh mungkin pakai boom mic. Akhirnya kalau gue bilang kalau masalah pemulaan akan balik lagi ke posisi setupnya mau di mana. Terus tergantung sutradaranya nih maunya lebih ringkas kah atau mau lebih lebih bulat suaranya pakai boom gitu. Berarti balik lagi bagaimana kondisi di lapangan sama tergantung dari suasana yang ada ya. Iya, betul.